Hai Point Lovers, nah kita datang lagi nih di Popolo Podcast Point Lovers. Nah kita saat ini beliau sebagai seorang GM di PT Pos Properti Indonesia di Divisi Pengembangan Usaha dan Teknik. Nah ini langsung aja kita kenalkan dengan Bapak Endro Cahyono dari PT Pos Properti Indonesia sebagai GM Pengembangan Usaha dan Teknik. Nah oke Pak, silakan Pak, sapa dulu Point Lovers kita Pak. Oke. Ya. Halo Point Lovers, apa kabar hari ini? Ya, kita tahu sendiri kan, PT Pos Properti Indonesia itu adalah anak perusahaan dari PT Pos Indonesia yang dibentuk ya Pak untuk mengelola aset-aset PT Pos yang banyak banget. Nah, ini ada bebannya di Pak Endro ini nih, seorang GM-nya nih, untuk gimana caranya mengembangkan aset-asetnya PT Pos Properti Indonesia. Nah, mungkin bisa di-share ke kami Pak, kira-kira sebagai GM di pengembangan usaha ini apa sih Pak tugas Bapak ini? Kayak berat banget kan melihat asetnya banyak banget gitu Pak, gimana Pak? Ya, baik, terima kasih Mas Irfan ya. Ya, saya saya belum kenalan nih, lupa. Iya, belum kenalan nih, lupa nih ya. Ya, Baik, Mas Irfan dan Point Lovers yang ada di manapun berada. Nama saya Endro, untuk saat ini memang sebagai GM Pengembangan Usaha dan Teknik PT Pos Properti Indonesia. Pada intinya sebenarnya pengembangan bisnis properti itu yang menjadi tugas kami adalah lebih kepada optimalisasi aset PT Pos Indonesia. Aset-aset optimalisasi. Iya, aset PT Pos Indonesia itu kan banyak ya, dari banyak Sabang banget, sampai Merauke. Kurang lebih ya ada sekitar 2.900 lokasi, coba bayangkan. 2.900 coba itu ya. Banyak sekali itu, dan itu tersebar di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Nah, dengan pertimbangan tersebut maka PT Pos Indonesia itu membentuk anak perusahaan yang namanya PT Pos Properti Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya PT Pos Properti Indonesia ini fokus membuat aset PT Pos itu menjadi lebih produktif. Ya, yang tadi dioptimalisasi tadi apa ya? Optimalisasi itu menjadi lebih produktif sehingga memberikan benefit kepada PT Pos Indonesia. Benefit itu bermacam-macam, tidak harus dalam bentuk rupiah, tapi dalam bentuk nilai aset. Semakin tinggi nilai asetnya, otomatis neraca perusahaan khususnya dari bidang aset itu akan menjadi lebih tinggi. Jadi valuasinya akan menjadi lebih tinggi. Nah, kebetulan tugas saya di pengembangan usaha dan teknik adalah mencoba melakukan analisa setiap lokasi aset. Dari 2000 itu Pak? Iya, dari 2000 itu kita buat analisa dan kita buat mapping sehingga benar-benar bisa tersortir atau terseleksi ya, betul, terseleksi dengan tepat lokasi aset mana saja yang secara komersial di bidang properti itu yang terbaik, atau istilahnya di dalam dunia properti itu namanya highest and best use. Highest and best use. Jadi pemanfaatan tertinggi apa yang bisa dibuat di setiap lokasi aset PT Pos itu. Jadi itulah tugas pokok yang menjadi tanggung jawab kami di bidang pengembangan usaha dan teknik. Tidak saja hanya mengembangkan saja, artinya tidak hanya melihat potensi kemudian mengembangkan, tapi kami juga mempunyai kewajiban untuk mendetailkan secara teknis. Jadi mulai dari membuat schematic design sampai dengan membuat gambar yang lebih detail untuk bisa dieksekusi. One package berarti Pak ya? Ya, nah, seru. Nah, berarti gini Pak ya, dari awal, nah mungkin bisa ceritakan Pak nih, Bapak kan dari 2000 aset lebih tadi ya, bayangin 2000 aset disortir menjadi berapa yang paling bagus, ya kan? Nah, dari yang udah paling bagus, nah itu langkah awal gimana sih Pak supaya bisa menjadi akhirnya goal nih, apa yang Bapak ingin gitu. Langkah awalnya dari pertama aset ini udah dipilih sampai akhir nanti dikembangkan. Ya, terima kasih. Sebenarnya langkah-langkah dalam mengembangkan aset itu sudah ada urutan-urutannya ya. Yang tadi pertama memang kita harus memahami
apakah aset itu dipandang secara komersial itu memang layak secara komersial. Jadi ibaratnya kita harus melakukan riset awal, atau survei terhadap setiap aset itu dari kacamata bisnis properti. Kemudian kita akan melakukan pengumpulan data kan. Pengumpulan data dalam bidang aset ini atau di dalam bidang bisnis properti ya otomatis properti komersial seperti apa yang paling pas untuk di setiap lokasi itu. Nah, dari setiap survei itu nantinya kita akan membuat data, pengumpulan data, kemudian kita buat analisanya data tersebut, dan selanjutnya kita akan olah data itu. Kita olah yang biasanya namanya feasibility study. FS gitu. ya. Saya dengar istilahnya FS lah. Ya, oke. Jadi awal riset Ya. FS gitu ya, Pak. Iya. Terus? Nah, FS kalau sudah masuk ke dalam FS itu berarti sudah lebih dalam. Jadi melihat bagaimana potensi pasarnya, kemudian potensi persaingannya di sana. Ya, dalam hukum ekonomi umumnya demand and supply lah. Oh iya. Jadi itu yang kita dalami, khusus dalam bidang bisnis properti. Karena produk properti kan macam-macam ya. Yang paling sederhana kan biasanya kalau ngembangin itu ya ruko atau apa, sampai komersial yang paling tertinggi lah, mulai dari hanya sewa atau melakukan kerjasama pengembangan. Itu biasanya. Nah, dari situ kita dalami, kita gali mana yang paling pas untuk setiap lokasi aset tersebut. Nah, pada saat kita sudah menemukan kondisi yang paling pas, baru kita akan sajikan itu dalam bentuk report ke manajemen. Nanti dari manajemen akan memutuskan, oke, dari beberapa alternatif ini, mana yang paling bagus dalam feasibility study menghasilkan sebuah nilai tadi, valuasi aset itu, dan menghasilkan ujung-ujungnya kan profit yang kita cari. Nah, profit itu yang dipilih nantinya. Memang untuk membuat FS itu tidak sederhana, karena memang bisnis properti ini kan merupakan bisnis investasi jangka panjang. Jadi apabila kita melakukan investasi di bidang properti, otomatis kita harus melihat jangka waktu yang bisa diambil atau dipilih sehingga investasi yang kita tanamkan di properti tersebut itu kembali. Balik modal ya, Pak? Ya, intinya kan semakin cepat modal kembali itu semakin menguntungkan gitu. Prinsipnya seperti itu. Nah, langkah berikutnya setelah kita ada keputusan, mulai itu masuk tim teknik kita akan membuat schematic design. Jadi kalau di PT Pos Indonesia ini memang pada umumnya aset kita itu berada di tempat atau di lokasi-lokasi yang prime. Oh, di kota. Iya, benar. Pos kan di kota-kota tuh benar ya. Karena kan biasanya tata kota sebuah kota itu kan selalu ada 0 km atau alun-alun. Betul. Nah, biasanya kantor pos berada di sekitar selalu itu. ada di situ ya, Pak. Sehingga secara komersial sebenarnya dari sisi lokasi sudah cukup eksklusif gitu istilahnya. Cukup prime, sehingga ya ada potensi yang memang sangat baik di sana. Tinggal kita melihat potensinya dalam bentuk apa. Ya, melakukan tadi riset tadi ya, riset, semua. FS. Nah, baru kita masuk dalam schematic design. Oh, ini cocoknya mungkin kalau di tengah kota ramai, gitu, misalnya kota besar, wah cocok nih untuk kegiatan komersil, misalnya mixed use istilahnya, gabungan tuh. Ada mallnya, ada tempat kuliner, ada orang bekerja, orang juga bisa tinggal di situ. Nah, ini tergantung dengan seberapa luas aset itu yang akan kita kembangkan. Nah, pada saat sudah masuk dalam schematic design dan seterusnya sampai akhir kita memutuskan untuk dibuat dalam bentuk lebih detail, nantinya atau istilahnya DED lah, gambar detail, gambar kerjanya itu nanti baru bisa dilakukan pelaksanaan konstruksi. Langsung mulai pembangunan tuh, Pak. Jadi kalau sudah detail gambar semua langsung dibangun tuh. Iya, betul. Nah, ini yang kadang-kadang titik krusialnya di sini, karena membangun sebuah properti komersial itu tidak cepat. Dia butuh waktu kan. Makanya kenapa kok investasi properti itu membutuhkan waktu yang cukup panjang
mulai dari tadi riset, kemudian membuat kajian bisnisnya, di mana di dalamnya ada proyeksi keuangan, mitigasi risikonya, kemudian pelaksanaan pembangunannya, pemasarannya, sampai benar-benar properti itu siap untuk dioperasionalkan. Jadi cukup panjang, cukup panjang. Ya? Iya. Jelimet sih tidak, selama kita bisa melakukan tahapan-tahapan. Jadi kita selalu dalam setiap tahapan itu dibuat kajian risikonya kan, sehingga udah ketahuan nih, berarti misalnya kita membuat hotel misalnya. Nah, hotel itu kan rata-rata satu perizinannya saja sudah cukup waktu lama kan. Pembangunannya biasanya 18 bulan sampai 2 tahun. Tergantung jenis hotelnya. Kalau yang ini tadi berapa lama Pak tuh? Melakukan riset tuh biasanya itu Pak? Ya, biasanya hasil itu ada keluar. Kami biasanya kalau melakukan riset itu rata-rata 2 sampai 3 bulan. 2 sampai 3 bulan. Iya, itu satu proyek ya? Satu proyek. Ini 2000 Pak? Proyek. Iya. Bisa dibayangkan berapa lama. Tapi kan dari 2000 kita membuat yang namanya mapping aset. Jadi belum tentu nggak semuanya dari ya, Pak? 2.900 itu layak secara komersial. Iya. Sehingga kita melakukan mapping mana sih aset-aset yang memang secara komersial bagus, potensinya ada gitu. Jadi akan terseleksi dengan sendirinya. Tapi sama saja, meskipun 2.900 taruhlah misalnya 10% aja udah 290 lokasi. Iya. Itu udah cukup banyak, sangat banyak gitu. Banget 1 tahun. Apalagi kalau kita melakukan investasi gitu juga butuh waktu yang cukup panjang. Makanya kita membuat tadi mapping, kemudian dari mapping inilah kita terjemahkan dalam rencana jangka panjang perusahaan. Jadi tidak serta-merta dalam 1 tahun itu 10 atau apa, nah itu yang kita atur. Gitu. Nah itu kan tadi Bapak sebutkan tuh, biasanya kan saat udah mulai hasil udah, kita mau bangun misalnya sebut aja kita bangun hotel ya Pak ya. Pos properti mau bangun hotel. Nah ternyata kan udah oke nih. Nah itu Bapak sebut tadi ada kendala-kendala, kesulitan dan lain-lain gitu Pak. Iya. Nah itu biasanya kesulitannya di apa sih Pak yang paling krusial banget? PT Pos Indonesia adalah BUMN, sehingga semua aset yang ada di BUMN ini meskipun bukan masuk dalam kategori kekayaan barang milik negara ya, tapi merupakan bagian. Istilahnya itu adalah barang milik negara yang dipisahkan karena sudah dikelola oleh BUMN. Akan tetapi dalam prosesnya apabila kita melakukan kegiatan yang merubah bentuk, merubah fungsi, kan selalu harus minta izin ke pemegang saham. Dalam hal ini pemegang sahamnya adalah Kementerian BUMN tadi ya. Keuangan. Jadi sebenarnya itu bukan kendala, itu kan pasti pada saat kita mempunyai sebuah proposal yang firm, proposal yang sudah matang, itu diajukan ke kementerian, dan apabila kita bisa menjelaskan dengan detail, kementerian pasti akan memberikan izin juga. Karena best practice-nya itu sudah beberapa kali kita mendapatkan izin untuk pengembangan seperti itu. Yang cukup membutuhkan waktu adalah zonasi yang ada di aset kita, atau aset kita berada di zonasi atau dalam aturan tata kotanya, kecenderungan adalah zonasi merah karena karena kantor pos itu awalnya dulu kan hanya digunakan sebagai fasilitas sosial atau fasilitas umum atau fasilitas penunjang dari sebuah tata kota, sehingga zonasinya biasanya merah. Nah ini yang cukup menyulitkan pada saat merah itu kalau nggak salah merah pemerintah. Merah itu zona pemerintahan. Ya, betul. Jadi pada saat kita akan melakukan kegiatan komersial di zonasi merah, ini yang perlu membutuhkan waktu. Bukannya tidak bisa, tapi membutuhkan waktu. Ini salah satu kendala, sehingga yang tadinya kalau memang sesuai dengan zonasinya bisa lebih cepat ngurusnya, misalnya 6 bulan, ini kita jadi lebih lama ngurusnya, gitu perizinannya. Karena kita harus menyesuaikan atau istilahnya mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah setempat, khususnya Dinas Tata Kota, untuk merubah narasi yang ada di dalam ketentuan zonasi itu. Jadi merubah warnanya tuh Pak? Bukan merubah warna. Berubah warna. Jadi
saya kebetulan pernah diskusi dengan salah satu dinas Tata kota. ya tata kota atau cipta karya istilahnya di Starchip, dinas tata kota dan cipta karya. Nah itu bukannya yang merah itu berubah menjadi ungu, itu tidak bisa karena kalau merubah zonasi itu merubah warna di zonasi itu harus mendapat persetujuan sampai ke DPR atau DPRD. Gitu. Ngejelimet, Pak. Iya, jadi sudah dipastikan akan sulit. Dan itu pun dilakukan kan 5 tahun sekali. Perubahan-perubahan seperti itu. Buat menghambat banget dong, Iya, Pak, betul. gitu. Nah, dalam informasi yang kami pernah diskusikan, kemungkinan kecil bisa. Yang bisa adalah merubah narasi yang ada di dalamnya. Narasi di kitanya Narasi atau di dalam di ketentuan ketentuannya? zonasinya. Oh, gitu. iya, iya. Tapi harus melakukan usulan dulu. Dan pasti itu akan ditinjau oleh pemerintah daerah setempat apakah diizinkan atau tidak. Jadi masih 50-50 juga, boleh atau nggak boleh. Berarti kan atau kalau dirubah narasinya nggak berlakunya untuk umum dong, Pak? Nggak cuma untuk kita pos kan berbeda ya. Kalau misalnya yang memiliki itu swasta, sebuah lokasi atau aset itu yang dimiliki oleh swasta, sudah dipastikan itu bukan zonasi merah. Oh, karena zonasi Iya, merah. karena Oke, zonasi oke, merah oke. itu hanya peruntukan untuk Pemerintahannya. aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah, baik itu BUMN, BUMD, biasanya ya, tidak semuanya sih. Ada juga aset pos yang berada di area komersial, itu juga ada. Cuman ada beberapa yang kebetulan berada di zonasi merah, gitu sih. Oh. Itu sih kesulitan kami dalam upaya melakukan optimalisasi. Masih bisa ditempuh solusinya ya tadi dengan melakukan usulan perubahan, kemudian kita ikutin Rule-nya ya? rules-nya itu sebenarnya tidak. Berarti sudah sebenarnya solusinya ya tetap aja harus diikuti Iya. rule-nya ya, karena kan memang ada aturan-aturannya, Betul. nggak boleh kita terabas ya. Betul. Kan banyak banget tuh kayak di luar kayak swasta kan, tahu-tahu udah bangun segel. Iya. Nah itu karena nerabas ya, Pak ya. Betul. Oke. Nah, seru juga ternyata ya kayak gitu ya. Iya. Nah, kalau begitu Pak, berarti untuk membangun sebuah pengembangan ini runtutannya berarti cukup panjang ya, Pak ya? Iya, cukup panjang. Nah, itu tadi dari sisi riset aja membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 bulan. Kemudian kami masuk di dalam perencanaan. Masih perencanaan teknisnya, belum perancangan teknisnya. Jadi beda kan perencanaan dan perancangan. Kalau perancangan sudah lebih pada gambar, hasilnya seperti apa. Kalau perencanaan itu secara menyeluruh proyeknya nanti. Nah, kemudian ada waktu lagi yang dibutuhkan untuk mengurus perizinan. Setiap kota mempunyai aturan yang berbeda-beda. Nah, itu Gitu. dia tuh. Jadi artinya durasi waktu. Kalau urutannya sih pasti sama. Hanya durasinya kadang-kadang mana yang load-nya tinggi, mana yang rendah. Nah, ini kan mempengaruhi waktu proses perizinan. Bisa ada yang bisa hanya 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun, ada yang lebih. Ini yang sulit untuk diprediksi karena kendalinya benar-benar di pihak pemberi izin. Gitu. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah melakukan proses pembangunan konstruksi. Ya, tadi saya bilang jenis propertinya kalau memang high rise misalnya, itu kan butuh waktu cukup panjang, bisa 2-3 tahun Untuk pembangunannya untuk ya. pembangunannya, karena memang semakin besar proyeknya, otomatis waktu yang dibutuhkan semakin panjang. Belum lagi proses pemasarannya. Pemasaran biasanya kalau untuk properti komersil yang bisa dijual, itu kan sambil bangun, sambil pemasaran. Nah, saya balik ke kendala tadi. Kendala yang cukup berat buat pos properti terkait dengan asetnya pos adalah aset tersebut tidak bisa dipindah tangankan. Jadi kita yang kalau tetap Enggak, dalam arti dipindah tangankan itu dijual. Iya, betul. kepada pihak lain itu tidak bisa. Karena kan punya negara. Karena kan, Pak, ya. masih bagian dari barang milik negara, meskipun dipisahkan ke BUMN, itu nggak bisa dijual. Tapi kalau dikerjasamakan boleh kan? Boleh, Maksudnya boleh. dikerjasamakan boleh. Tetap saja dikerjasamakan dalam kurun waktu tertentu, tapi aturannya tidak dipindah tangankan, tidak beralih ke pemilikan. Tetap dimiliki pos. Tetap dimiliki oleh si BUMN, sehingga tidak beralih aset tersebut ke pihak lain. Gitu.
Tetapi bisa ada istilah yang namanya strata title. Artinya sebenarnya itu sewa jangka panjang. Maksimal 30 tahun plus 20 tahun. Tapi itu kan asetnya balik ke ya, pada saat jatuh tempo asetnya akan kembali lagi ke BUMN yang bertalian. Wah, itu juga tantangan itu. Berat banget. Gimana Pak? Tantangan gimana tuh Pak? Iya, karena begini. Properti itu biasanya revenue structure-nya kita itu kan kecenderungannya kan dua kita miliki. Satu dari recurring income, istilahnya dari pendapatan yang kita dapatkan dari pengelolaan properti atau didapatkan dari sewa penyewaan. Yang langsung lah ya. Yang langsung bisa kita terima langsung kan dari tenan lah atau dari penyewa atau kerjasama. Nah biasanya kalau recurring income ini kan pertumbuhannya kan sangat kecil, 5-10% setiap tahun. Itu pun juga melihat bagaimana pasar bermain di sana. Tidak serta-merta setiap tahun kita harus naik, enggak. Apalagi dalam kondisi seperti saat ini kan pandemi, enggak mungkin kita akan menaikkan harga. Justru malah akan minta diskon tuh rata-rata, minta turun gitu. Itu yang pertama, revenue structure yang pertama. Yang kedua adalah pendapatan itu didapatkan dari penjualan. Nah ini yang biasanya bisa meleverage pendapatan. Penjualan apa nih? Kan penjualan properti. Kan nggak boleh dikembalikan Pak. Ya, penjualan. Makanya begini. Strategi post properti sebenarnya kalau memang post properti itu berharap bisa tumbuh lebih baik, harus ada revenue structure yang tidak hanya dari recurring. Makanya harus dari penjualan. Penjualan ini ada dua macam kan tadi. Ada yang dari strata title atau istilahnya HGB di atas HPL, atau melalui penjualan putus, tetapi yang didapatkan dari hasil persediaan perusahaan sendiri. Artinya misalnya kita mengakuisisi sebuah aset atau kita membeli sesuatu properti yang lain, kemudian kita olah, kita bangun, baru kita jual. Kalau itu boleh karena itu didapatkan dari hasil usaha. Bukan miliknya negara. Bukan miliknya Pos Indonesia yang diamanahkan untuk kita kelola. Nah, itu memungkinkan. Nah, dengan demikian struktur pendapatan atau revenue yang kita dapatkan akan menjadi lebih baik, tinggi. Gitu. Karena bisa bermainnya yang tadi itu ya Pak. Iya, bukan ini ya betul yang recurring income ini sebagai fixed income. Nah, yang penjualan ini yang sebagai pengungkit, istilahnya leverage. Jadi dia setiap saat bisa kita carikan pasar untuk kita jual. Buat nambahin pundi-pundi lah ya. Betul. Ujung-ujungnya kan duit ya Pak. Betul. Seperti itu. Wah, seru banget nih ternyata. Nah, kalau kayak ini kan kalau kita ngeliat udah langsung yang apa namanya Pak, berat tuh ya Pak. Nah, kalau untuk point lovers nih Pak kan, kita banyak para milenial sekarang nih Pak. Nah, kira-kira tips and tricks Bapak nih ya, untuk para milenial point lovers yang mau mulai terjun ke dunia properti nih Pak. Gitu. Itu bagaimana sih Pak kira-kira? Baik, point lovers nih anak-anak milenial sekarang ini. Bisnis atau mau menggeluti dunia properti itu sebenarnya sebuah sesuatu yang menarik. Apabila kita bisa memilih jenis properti yang tepat, gitu. Nah, kuncinya di sana. Karena biasanya kalau bisnis properti itu biasanya kan ada tiga prasyarat ya katanya yang bisa diulang-ulang. Pertama lokasi, kedua lokasi, ketiga lokasi. Nah, gitu. Tapi sebenarnya lokasi saja tidak cukup, gitu. Karena apa? Ada banyak lokasi-lokasi yang tadinya memang prime, kemudian dia bagus secara komersial. Dengan adanya perubahan tata kota menjadi tidak menarik. Misalnya ternyata kepotong jalan, dia mepet jalan, agak susah kan jadi ada pelebaran jalan. Kemudian ada flyover di depannya tiba-tiba gitu ya. Kan itu kan sering kali terjadi sekarang kan. Dan biasanya kalau ada flyover kan langsung mati Pak di bawahnya itu yang tadinya lokasinya keren, ternyata ada perubahan tata kota menjadi sulit gitu. Sebenarnya yang kedua syaratnya adalah produk propertinya. Produknya Pak? Iya, produknya apa yang memang pas untuk di lokasi tersebut. Nggak usah jauh-jauh lah. Biasanya anak-anak milenial sekarang itu kan enggan untuk
beli rumah misalnya. Iya, iya. Susah beli rumah, ngurusnya apalah, ini mendingan beli apartemen atau apa. Apapun dalam bentuk properti itu tidak akan pernah rugi dalam arti apabila kita memilih sesuatu yang tepat. Contoh misalnya, apabila kita punya cukup kemampuan untuk membeli tanah, tanah itu tidak akan pernah turun harganya. Dalam sejarah itu kalau beli tanah kemudian nantinya dijual lagi tidak akan pernah turun. Ya, boleh juga tuh. Ya benar tuh Pak. Untuk lokasi-lokasi yang memang tepat gitu ya. Jadi memang dibutuhkan insting pengalaman melihat bagaimana daerah tersebut akan berkembang gitu. Memang perkembangan properti tidak serta-merta ya setahun tahun kemudian itu belum tentu, karena memang tadi jangka panjang kan investasi di bidang properti ini. Tapi kalau perumahan aja Pak kelihatan banget loh Pak. Perumahan nih, saya pernah lewat satu jalan nih Pak. Nah bulan Januari saya lihat, wah harganya, harga pertama 250 juta. Iya. Bulan depan kok jadi 300 juta. Iya. Bulan depan lagi 350 sampai terakhir saya lihat udah 600 Pak. Iya. Itu hitungan berapa bulan doang tuh Pak. Betul. Berarti itu udah bagus banget properti itu ya Pak. Betul. Ya itu makanya pos properti juga melihat hal itu. Makanya kita juga masuk di bidang bisnis perumahan. Ada Pak perumahan juga. Mantap. Ada. Jadi kita punya bisnis perumahan. Ada 2 lokasi. Yang pertama itu di daerah Ciparai. Ya, dan sekarang itu merupakan proyek pertama kita. Masih trial. Gitu. Perumahan itu ya Pak. Perumahan itu dan sekarang sudah terjual. Sold out Pak? Sudah terjual. Tinggal 1 unit lah, dan itu unit terakhir lah. Silakan aja siapa yang para milenial berminat. Diskon ya Pak? Diskon ya Pak? Itu bisa dibicarakan. Oke. Nah, yang kedua proyek kita ada di Karangbahagia di daerah Cikarang. Oh Cikarang. Nah, kalau untuk yang perumahan ini kita masuk di segmen yang memang orang membutuhkan rumah tersebut sebagai kebutuhan, bukan sebagai keinginan. Oh, jadi memang butuh rumah. Jadi memang butuh rumah. Makanya kita masuk di bisnis properti khususnya perumahan itu di segmen subsidi. Oh, subsidi. Subsidi. Ya, jadi perumahan subsidi. Betul, perumahan subsidi. Nah, biasanya kalau point lovers atau anak-anak milenial yang baru masuk kerja, itu biasanya kan take home pay-nya itu masih belum terlalu tinggi lah. UMR lah. Sehingga UMR lah atau UMP lah itu biasanya masih masuk tuh range untuk perumahan subsidi. Nah, biasanya orang cenderung melihat bahwa perumahan subsidi itu perumahan dengan kualitas yang apa adanya deh gini. Kalau di kami enggak, pos properti memposisikan bukan seperti itu. Jadi meskipun perumahan subsidi, tapi kami tetap konsentrasi kualitas. Kualitasnya tetap bagus ya, Pak? Kualitasnya juga harus kualitas yang baik gitu. Karena apa? Ya tadi tahun ini misalnya sudah dipastikan setiap tahun rumah itu harganya naik. Iya betul. Iya kan? Kalau toh dia mau membeli rumah subsidi tahun ini, sudah dipastikan tahun depan itu akan naik. Gitu. Kan untung lah ya. Jadi sudah untung tuh sebenarnya. Gitu. Nah memang ada ketentuan-ketentuan lain lah di perumahan subsidi itu. Tapi tidak ada ruginya membeli perumahan subsidi itu. Oke, jadi untuk milenial nih sebenarnya sekarang ya daripada kita nongkrong-nongkrong jalan-jalan ya Pak, mending tabung, udah beli aset deh, kita beli rumah gitu kan. Ya lumayan tuh Pak, punya penambahan pundi-pundi nanti buat kedepannya. Jangan nikah dulu deh. Iya. Beli rumah dulu, punya tempat tinggal, udah enak kan Pak ya? Iya. Oke Pak, seru tuh kayak gitu tuh. Itu kan tadi kita bicara mengenai rumah subsidi Pak, udah selesai tuh yang milenial Pak, udah kita beli rumah deh. Nah, kalau sekarang nih Pak dengan kondisi Pak ya, karena kan kita kena COVID nih Pak ya? Iya. Kena COVID, kondisinya lagi pandemi kayak gini. Nah, untuk bidang properti Pak, insight dari Bapak nih, apa sih yang akan berkembang ke depannya nih? Untuk insight kita nih, point lovers yang mau berkecimpung ke dunia properti, ya biar ada bayangan. Iya, baik. Point lovers, teman-teman semua, di masa pandemi ini sebenarnya bisnis properti mengalami hantaman yang cukup keras. Gitu.
terutama bagi landlord atau pemilik-pemilik aset yang bergerak di bidang yang mendatangkan banyak kerumunan, seperti mall, tempat bioskop, tempat nongkrong, kemudian office, itu terus terang mengalami banyak gempuran lah dari kondisi ini. Tetapi dengan kondisi seperti ini tidak membuat kami di bidang bisnis properti itu berhenti. Ternyata beberapa pemain properti itu melakukan banyak inovasi ternyata. Jadi misalnya nih untuk di office itu kita bisa merubah yang tadinya service office, kita rubah menjadi coworking modelnya. Jadi coworking dengan diatur jarak jarak antar satu orang, antar orang. Nah itu yang diatur sehingga tidak perlu sampai berkerumun, tapi justru ada ruang yang membuat kita tetap sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak perkantoran atau coworking office pun itu kembali ke alam. Kembali alam itu dalam arti kantornya semakin banyak dibuat terbuka. Sehingga sirkulasi udaranya itu bagus. Sirkulasi udara bagus, sehingga udaranya menjadi bagus, banyak cahaya masuk, sehingga ruangan itu menjadi lebih sehat. Nah, perkembangan ini yang kami lihat dari beberapa berita, beberapa artikel dan literatur yang kami baca, rata-rata landlord yang masih bergerak di bidang properti itu mengubah seperti itu. Merubah konsep mereka, ketika ya. Termasuk mall juga seperti itu. Jadi yang tadinya orang datang ke mall enak karena adem, banyak AC, sekarang justru dirubah. Malah dibuka. Ada konsep mall yang sekarang malah justru open air, terbuka, kembali ke alam, sirkulasi bagus dan sebagainya. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, anak-anak sekarang ini kan sering banget untuk menampilkan diri mereka sendiri di media sosial, show off gitu kan, selfie lah, inilah gitu. Makanya banyak sekali pemain bisnis properti itu merubah konsep interiornya menjadi konsep interior yang instagramable. Dengan banyak lukisan, dengan mural. Mural pun sekarang sudah bukan mural biasa, mural yang berbentuk 3D dan sebagainya. Nah, tempat-tempat itu menjadi tempat yang favorit nih sekarang nih buat kaum milenial. Betul. Jadi posting gitu, kemudian pakai Instastory dan sebagainya. Orang mengundang, keren ya tempat di mana itu, orang pasti akan datang seperti itu. Jadi kami melihat bahwa konsep seperti inilah yang menjadi tren saat ini. Jadi orang tetap mengikuti protokol kesehatan, tetap menjaga jarak, menggunakan masker dan sebagainya. Tetapi pada saat mengunjungi tempat itu tetap nyaman karena sirkulasi udaranya bagus, cahayanya bagus, orang mau selfie tetap karena bisa diatur jaraknya. Nah itu yang perkembangan bisnis properti yang sekarang ini. Selain tadi yang tadinya service office berubah menjadi coworking, kemudian mall menjadi tempat orang foto-foto, selfie, dan bisnis yang masih bertahan di COVID ini ya kuliner. Nah, lovers kuliner. Kuliner itu kan biasanya kan menggunakan pesan antar online. Tapi juga tempat-tempat di mana orang bisa datang kembali tadi, udaranya bagus, sirkulasinya bagus, diatur, Instagramable, selalu kuncinya di sana. Itu sih yang kami lihat perkembangan properti yang kekinian lah istilahnya. Kekinian ya. Wah itu udah masuk ke agenda konsep di Bapak nih ya, buat merubah nanti ya. Oke. Nah pesan-pesan nih Pak kira-kira nih. Pesan-pesan untuk point lovers nih Pak. Nah, kira-kira apa sih Pak pesan-pesan dari Bapak untuk mereka lovers ke depannya? Baik, point lover kalau secara umum ya, jangan ragu untuk menggeluti dunia properti, bisnis properti, apapun jenisnya, sehingga kita mempunyai wawasan yang bagus tentang bisnis properti itu sendiri. Nah, pesan berikutnya adalah dari Pos Properti.
Pos Property mempunyai beberapa lokasi yang bagus juga untuk point lovers bisa melakukan meet up. Kita bisa ketemu di mana, di coworking. Kemudian kalau point lovers yang atau kaum milenial sedang jalan-jalan, kita juga punya hotel. Hotel dengan tema khusus, dengan tema filateli, dan belum ada di Indonesia, hanya satu-satunya, Pak. Satunya. Di mana tuh, Pak? Kita punya tuh hotel Ciamplas di daerah Ciamplas, namanya Point Villa. Point Villa. Jadi di situ point lovers bisa ya seperti yang lain lah, tempat istirahat. Kalau mau ke Bandung, kemudian mau jalan-jalan di sekitar Bandung, tapi tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Iya, Pak. Itu. Nah, itu juga buat point lovers yang berkeinginan untuk memiliki rumah, itu juga bisa. Kita punya point resident yang ada di Karangbagia. Yang tadi ya, Pak? Iya, betul. Sehingga tidak hanya traveling, tapi juga menyisihkan sebagian untuk masa depan punya rumah. Kalau suatu saat juga bisa dijual atau apapun sebagai sebuah investasi, sudah memberikan keuntungan. Itu buat point lovers, dan tetap semangat untuk membuka wawasan baru di bidang bisnis properti, karena sangat menarik bidang jadi properti itu nggak akan rugi ya, Pak ya, pasti untung ya, Pak. Kita punya aset properti pasti untung. Oke, point lovers, nah itu kan tadi sudah nih kita mengupas mengenai properti yang normal ya dengan properti yang masa sekarang nih lagi pandemi. Nah, coba mungkin dipikir-pikir ya, point lovers yang mana mau nih kita coba jalanin. Nah, itu udah insight bagus banget dari Pendro nih. Nah, untuk point lovers yang mau ingin tanya lebih lanjut, silakan hubungin aja kita di Pos Properti Indonesia. Tapi jangan lupa nih, ini tombol bawah nih, di subscribe dulu nih, yang merah nih. Nah, nextnya kita akan share lagi beberapa info ya, ilmu-ilmu lagi yang keren-keren deh dari beberapa narasumber. Nggak cuma properti, ada lagi yang lain. Kita tunggu next selanjutnya. Nah, oke, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya, Pak. Terima kasih banyak, Pak, untuk kedatangannya, Pedro. Mari, halo. Popolo Podcast Point Lovers. Gimana nih hasilnya?